Nama Allah kenapa cuma ada di Alkitab bahasa Indonesia? Apa itu dari Sanskerta juga? Allah itu loh. Oke, Keterjemahan lain nggak ada. bahasa Arab ada. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Rahayu Sagung Dumadi, salam sejahtera semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom Aleichem bagi yang berbahasa Ibrani. Assalamualaikum bagi yang berbahasa Arab. Halo sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun berada. Sahabat-sahabat, seringkali dalam berbagai video ya, saya menyampaikan bahwa yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Ilah atau Allah ya, itu tidak lain menunjuk kepada yang di dalam agama Hindu disebut sebagai Sang Hyang Widi, yang ketika mencipta bergelar sebagai Brahma, ketika memelihara Wisnu, dan ketika melebur atau mengembalikan disebut sebagai Siwa. Dan juga Al-Ilah yang dalam bahasa Arab itu ya, yang kemudian menjadi Allah, itu adalah entitas ruh yang sama yang di dalam Alkitab atau Bible, dalam kitab Perjanjian Lama diperkenalkan sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau YHWH. Ada yang membacanya sebagai Yehova, ada yang membaca sebagai Yahweh. Dan Yahweh atau Yehova yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Ilah atau Allah itulah yang juga dalam kitab Perjanjian Baru oleh Yesus diperkenalkan sebagai Allah Bapa. Nah, tetapi sayangnya sahabat-sahabatku ya, masih banyak saya melihat di dalam komentar-komentar, beberapa komentar tentunya ya, di video-video terdahulu, ada orang-orang yang mengaku beragama Kristen, mengaku pembaca Bible, mengaku pengikut Yesus ya. Tapi tidak sedikit kemudian mereka berupaya mempertentangkan bahwa Allah yang diberitakan dalam Al-Quran itu bukan Allah Bapa yang diberitakan oleh Yesus. Dan sayangnya dari kelompok-kelompok ini bahkan ada yang mengatakan bahwa istilah kata Allah itu hanya milik agama Islam saja. Ya, jadi tidak sedikit ini orang yang masih ngotot mengatakan ya, dengan asumsinya, dengan pikirannya, dengan imajinasinya, dengan persepsinya, dengan hayalannya sendiri yang mengatakan bahwa Allah atau kata Al-Ilah itu hanya milik agama Islam. Maka kita orang-orang beragama Kristen tidak boleh memakai kata Allah. Kira-kira begitu ya. Mereka fanatik membenci kata Allah. Sebenarnya dalam video-video terdahulu dan juga dalam buku-buku saya sejak tahun 2004 ya, saya sudah menerbitkan buku-buku yang membuktikan bahwa Allah atau Allah yang diberitakan di dalam Al-Qur'anul Karim sesungguhnya adalah Elohim atau Theos atau God, yang juga disebut sebagai Allah yang diberitakan di dalam Alkitab. Tapi teman-teman, pada kesempatan ini saya tidak akan mengulangi kembali. Saya hanya ingin memberikan tambahan informasi teman-teman ya, tentang the history of Allah, sejarah kata Allah, yang cukup bagus disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Nah ya, kalau teman-teman sering memperhatikan video-video saya terdahulu, saya sering menyampaikan bahwa konsep tentang Allah yang saya sampaikan memang berbeda dengan konsep tentang Allah Tritunggal yang diberitakan oleh Bambang Nursena. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang tema Tritunggal itu ya, tapi kita akan membahas tentang kata Allah ya, atau the history of Allah ya, sejarah kata Allah. Jadi dalam hal ini pemahaman saya sama persis dengan Pak Bambang Nursena, yaitu tentang sejarah kata Allah.
Oke, my friends, anywhere, everywhere, without wasting time ya, tanpa buang-buang waktu, kita langsung aja simak ya, cuplikan edukasi yang sangat bagus, mantap, maknyos ya, disampaikan oleh Pak Bambang Gentolet. Besanda ya, Bambang Nursena. Demikian videonya. Nama Allah kenapa cuma ada di Alkitab bahasa Indonesia? Apa itu dari Sanskerta juga? Allah itu loh. Oke. Terjemahan lain nggak ada. Bahasa Arab ada. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu. Abad ke-5, tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571. Wafat tahun 632. Ya kan? Anda membaca prasasti Arab ini. Tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Wahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua ditemukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6. Di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai. Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya. Kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen. Gitu? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib itu Kristen. Doa di gereja ortodoks Syria itu. Ya doa sebelum perjamuan suci itu. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya. Segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci, Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus. Tahun 33, makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada. Tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab. Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu. Gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, ini bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badi'il kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah ada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan al-masdu lillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdu lillahi iman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan reciting the Bible in Arabic, Orthodox Church. Muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia, orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel. Shema Israel,
Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburham. Ya Roburhamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja. Yang ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, kulu tamam. Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya. Insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas muslim di Israel. Jumlahnya orang muslim di Israel itu lebih banyak dari jumlahnya orang Kristen di negara Israel. Mengapa? Karena orang muslim itu cepat pertumbuhannya secara biologis. Makanya kalau orang Kristen, ini keluarga muda itu, anak itu jangan 2. Dia kalah kita anaknya 2. Dulu Palestina itu kan jumlah Kristennya masih 30-an%. Sekarang di bawah 10% karena apa? Yaitu selain dia pindah ke negara lain, kedua, dia malas punya anak. Katakan bahwa ini bukan, wah ini sekarang yang lain-lain cepat berkembang secara biologis, iya. Nah, kalau orang Kristen malas untuk Anda punya anak, jawabannya satu, tidak bisa yang lain, mengabarkan Injil. Amin. Ya itu ya, jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai, katib ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois. Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani. Sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani, nama Arab. Tapi Mar Al-Qois nama Arab. Tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia. Dari Alkitab Indonesia pergi ke Libanon sana. Pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab. Dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen. Karena mereka tahu, mereka sejarahnya setelah Kristen. Gitu saudara-saudara. Nah, cukup jelas ya sahabat-sahabat ya. Edukasi yang sangat bagus sudah disampaikan oleh Pak Bambang Nursena tentang kata Allah. Oke teman-teman, seperti biasa jika video ini dianggap baik, silakan bagikan, sharekan video ini sebagai edukasi, sebagai tambahan informasi ya, bahwa kata Allah yang ada di Al-Quran dan juga di agama Islam sebenarnya ini general ya. Dialah yang di Hindu disebut sebagai Brahma, Wisnu, Siwa, Narayana, Parameswara, Sang Yang Widi. Dan juga di Alkitab juga disebut sebagai Elohim atau Allah Bapa, Yehova, El Elroy, El Elyon, El Gibor, El Shaddai dan sebagainya. Oke teman-teman, sekali lagi silahkan yang belum subscribe video ini, like dan bagikan kepada sahabat, tetangga, handai tolan, kerabat-kerabat Anda. Oke, thank you ya. Sip, tetap semangat. Rahayu Sakum Duman.